in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hidayat Putih, NPM 22130015. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Judul presentasi saya adalah pengaruh strategi audit awal. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan presentasi ini. Latar belakang audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti guna menentukan apakah sistem informasi dan aset teknologi informasi suatu organisasi menjaga integritas data, mencapai tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Dalam lingkungan bisnis modern yang sangat bergantung pada teknologi, audit teknologi informasi menjadi krusial untuk memastikan keamanan, keandalan, dan kepatuhan sistem informasi. Hal ini membantu organisasi mengelola risiko terkait teknologi informasi, mengoptimalkan kinerja, dan mencapai tujuan strategis mereka. Berikutnya adalah definisi strategi audit awal. Strategi audit awal adalah pendekatan awal yang dikembangkan oleh auditor untuk melaksanakan audit TI. Kegiatan ini melibatkan perencanaan menyeluruh yang menentukan ruang lingkup, jadwal, sumber daya, dan metodologi yang akan digunakan selama proses audit. Strategi ini dirancang setelah pemahaman menyeluruh tentang lingkungan TI entitas, tujuan bisnis, risiko yang relevan, dan kontrol internal yang ada. Sebuah strategi yang kuat berfungsi sebagai peta jalan, memastikan audit berjalan efisien dan efektif. Ada 4 tujuan strategi audit awal. Yang pertama, menentukan ruang lingkup audit, yaitu membantu dalam mengidentifikasi area sistem TI yang akan diaudit dan sejauh mana pemeriksaan akan dilakukan. Kemudian ada alokasi sumber daya optimal, memastikan sumber daya yaitu personil, anggaran, dan waktu dialokasikan secara efektif di area audit yang paling kritis. Yang ketiga ada identifikasi risiko utama, memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko signifikan terkait dengan sistem informasi entitas tidak ini. Yang terakhir ada pengembangan metodologi audit, yaitu menyediakan kerangka kerja untuk memilih teknik dan prosedur audit yang paling sesuai. Komponen strategi audit awal. Di sini yang pertama adalah penilaian risiko, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko bawaan dan risiko kontrol terkait teknologi informasi. Kemudian yang kedua ada pemahaman lingkungan, yaitu analisis infrastruktur TI, aplikasi, dan proses bisnis organisasi. Yang ketiga ada perencanaan prosedur, merancang prosedur audit yang akan dilakukan, termasuk pengujian kontrol dan pengujian substantif. Yang terakhir adalah jadwal dan sumber daya, menetapkan lini masa audit dan alokasi tim audit yang tepat. Pengaruh strategi audit awal pada efektivitas audit teknologi informasi. Di sini ada 2, yaitu yang pertama adalah meningkatkan fokus. Strategi audit awal yang jelas dan terencana dapat meningkatkan fokus pada area kritis dalam audit. Dengan mengidentifikasi prioritas dan potensi risiko sejak awal, auditor dapat lebih mendalam dalam analisis, menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan relevan terhadap sistem informasi yang diaudit. Yang kedua adalah meminimalkan risiko. Dengan adanya strategi audit awal, potensi untuk mengabaikan area penting dalam audit dapat diminimalisir. Perencanaan yang matang memastikan bahwa semua aspek yang beresiko tinggi tercover, sehingga audit dapat dilakukan dengan lebih terukur dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian yang dapat berakibat fatal bagi sebuah organisasi. Dampak perencanaan strategi audit awal yang buruk. Pertama ada risiko terlewatkan. Tanpa perencanaan yang matang, audit dapat mengabaikan area fungsi yang membutuhkan perhatian.
Hal ini dapat mengakibatkan temuan yang kurang relevan, memengaruhi kualitas keseluruhan audit, dan membuat organisasi tidak siap menghadapi masalah yang mungkin muncul. Kemudian ada pemborosan sumber daya, yaitu ketidakjelasan dalam strategi audit awal seringkali menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya yang berharga. Tim audit dapat terjebak dalam proses yang tidak efisien, mengurangi efektivitas, dan menyebabkan anggaran terlampaui tanpa menghasilkan nilai tambah. Berikutnya di sini saya akan memberikan contoh implementasi strategi audit awal. Dalam sebuah proyek audit sistem ERP, strategi audit awal mungkin melibatkan identifikasi modul-modul ERP yang paling kritis, misalnya keuangan, logistik, penilaian risiko keamanan data, dan kepatuhan terhadap peraturan seperti GDPR atau POJK. Auditor akan merencanakan pengujian kontrol akses, integritas data, dan pemisahan tugas dalam sistem ERP. Mereka juga akan menentukan kebutuhan akan alat audit berbantuan komputer atau CADS dan tim ahli spesialis ERP, memastikan semua aspek penting tercakup secara efisien. Yang terakhir pada presentasi saya di sini adalah kesimpulan. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa strategi audit awal adalah fondasi bagi audit TI yang efektif dan efisien. Perencanaan yang cermat di tahap ini akan meminimalkan risiko, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kualitas hasil audit secara keseluruhan. Strategi audit awal merupakan langkah penting yang menentukan keberhasilan audit dalam memberikan nilai tambah dan membantu organisasi mengelola risiko arsitektur informasi yang baik. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.